Saya yakin mesti HP-nya teman-teman tuh nggak pernah dicuci. Nah, ini Rek, jadi salah satu cara untuk mencegah kita tertular virus corona itu adalah kita mencuci barang-barang di sekitar kita. Salah satunya adalah HP. Karena handphone ini adalah salah satu barang yang hampir setiap hari itu kita pegang. Setiap detik, setiap menit itu kita pegang. Jadi kita cuci, yang pertama ini kita cuci ini dulu. Ini tak taruh dulu ya. Ini kita cuci ininya dulu, ini apa? Casingnya dulu ini. Nah, soft case-nya dicuci. Jangan lupa kalau nyuci itu pakai sabun. Nah, sabun apapun bisa teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini kita bisa pakai gombal. Gombal itu pakai lap juga boleh, pakai tangan seperti ini juga boleh. Ini saya contohkan pakai tangan teman-teman. Nah, biar bersih. Terus nek wis bersih ini kena sabunnya semua, kita lap. Karena pada dasarnya virus corona atau COVID-19 itu dia akan mati kalau terkena sabun. Gampang matinya dia sebenarnya. Kalau segera kita tangani loh ya. Kalau udah terlanjur masuk ke dalam tubuh ya harus segera perlakuan khusus. Nah, ini sudah ini. Terus tak ambilkan gombal. Gombal itu atau lap. Atau ini saya pakai paper towel ini, tisu. Nah, seperti ini ya, dilapi, kering. Terus kita taruh di tempat yang bersih. Jangan ditaruh yang tempat kotor. Kita taruh di tempat yang bersih. Ya, tak simpan dulu, taruh tempat bersih. Terus kemudian yang kedua ini kita cuci handphone. Nah, ini HP-nya kita cuci teman-teman. Nah, seperti ini ya. Saya yakin mesti HP-nya teman-teman tuh nggak pernah dicuci. Ini ya, bisa dilihat ini HP-nya tak cuci. Masih nyala ini ya, masih nyala. Tak cuci, jangan lupa pakai sabun. Curut. Nah, 3. Ini dilapi seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini sampai muntuk. Nah, ini HP-nya sampai muntuk. HP-nya sampai muntuk ini dilapi. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Biar bersih teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini. Sampai muntuk. Cuci HP sampai muntuk. Seperti ini. Ini untuk sabunnya bisa pakai sabun apa aja teman-teman. Pakai alkohol juga bisa, lebih bagus. Ini saya pakai sabun cuci tangan ini, baunya anggur. Ini sudah ya. Nah, seperti ini. Wah, sudah bersih ini. Termasuk lensa-lensanya juga bersih teman-teman ini ya. Mantap Rek. Tapi kalau HP-nya nggak anti air ya jangan dicuci yo, nanti malah mati. Yang mati bukan virusnya, malah HP-nya yang mati nanti. Terus yang disalahkan Mas Niko. Aku lihat videonya Niko channel, HP-nya dicuci biar bersih dari corona. Mateng lah. Nah, ini teman-teman, ini sudah bersih, ini sudah bersih dari kotoran, Sekarang kita ambil ini paper towel lagi ini. Atau kanebo boleh, atau pakai apa namanya, microfiber itu juga boleh. Ini saya punyanya, ini microfibernya lagi dicuci seperti ini teman-teman sih. Nah, sudah bersih, HP-nya sudah bersih, insya Allah bebas. Dan ini bisa dilakukan jangan sehari 3 kali yo, teman-teman HP ini. Mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau setiap hari sekali, atau setiap pergi itu bisa dilakukan. HP-nya dicuci biar bebas dari virus corona COVID-19. Nih, masih nyala HP-nya. Nah, ini teman-teman ya, masih nyala. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah teman-teman, sehubungan kondisi sekarang ini di seluruh dunia ya, utamanya saya di Indonesia. Jadi sedang mewabah virus corona teman-teman, COVID-19 yang ada mulai dulu di Wuhan, di Cina, sekarang sudah masuk ke Indonesia. Terakhir data yang saya lihat, kemarin itu 69, mungkin hari ini bertambah lagi. Jadi di video saya kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa tips untuk menghadapi virus corona atau COVID-19 yang sedang melanda di dunia ini, atau khususnya di Indonesia. Walaupun teman-teman sudah tahu ya, di semua media sosial itu semua membahasnya kebanyakan tentang update virus corona yang COVID-19 yang ada di Indonesia. Utamanya sekarang sudah masuk ke Surabaya, sudah ada, ke Solo. Terakhir berita yang saya dapatkan tadi di Solo sudah ada yang meninggal. Terus kemudian ada yang di
Malang yang ada di Brawijaya. Cuma itu kabarnya juga belum pasti, masih disuspend ya, masih diprediksi terjangkit corona. Nah, mungkin yang saya sampaikan itu untuk kita ketika mendengar kabar atau mendengar berita tentang virus corona itu juga wajar kalau kita panik, terus kemudian stres, takut segala macam, itu salah satu hal wajar. Dan juga mungkin kita merasa bingung dan yo karena mungkin itu virus, sebenarnya corona itu kan sudah lama, cuma sekarang mungkin virus corona yang sudah bermutasi dari yang dulu menjadi lebih dalam tanda kutip serem ya, kayak di film-film itu ya. Mungkin filmnya kayak film apa ya, filmnya Resident Evil itu ya, karena kena virus itu ya, atau kayak filmnya di Death Note itu juga kena virus juga. Jadi mungkin lebih istilahnya dalam tanda kutip lebih medeni, virusnya itu lebih kuat. Dan juga kita bisa berkomunikasi dengan keluarga atau teman kita yang akrab secara wajar, dan mungkin yang teman dekat kita lah. Jangan sampai kita berbicara dengan orang lain yang mungkin menyebarkan isu-isu hoax segala macam yang membuat kita tambah panik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa semua informasi yang disampaikan di media sosial maupun di internet itu tidak semuanya 100% benar. Jadi yang namanya media sosial ataupun itu media ya, yang namanya media internet terutamanya, itu ketika ada berita mungkin lagi secuil itu langsung disampaikan. Belum tentu itu kebenarannya 100%. Bisa jadi korban yang meninggal itu bukan 100% karena virusnya, tapi memang dia sudah mengidap penyakit yang lainnya. Jadi istilahnya imun atau kekebalan tubuh itu turun sehingga virus bisa langsung mudah menyerang diri, menyerang orang tersebut gitu lah. Jadi gampangnya gini, kalau imun kita kuat, kalau kekebalan diri kita kuat, itu insya Allah nanti virus itu pun juga akan susah menembus kekebalan kita, karena kita sudah dianugerai kekebalan atau imun kita. Ya seperti itu teman-teman ya. Mungkin ini dari pendapat saya. Terus kemudian jangan kita langsung percaya 100% ke media yang kita baca hanya satu. Kita harus mencari referensi yang lainnya. Lebih baik kita tanya kepada dokter atau kepada yang lebih pintar atau lebih mengetahuinya, misalkan dokter, atau kalau punya kenalan orang bagian kesehatan, kita juga bisa mengenalnya. Ono wong dodol jagung, tuh lagi serius ya, ono wong dodol jagung, nggak apa-apa wis. Terus kemudian lebih baik kita mantau sumbernya itu dari sumber yang terpercaya, misalkan dari WHO atau dari PMI atau dari rumah sakit yang terpercaya teman-teman. Jangan dari medsos, misalkan ada broadcast dari WhatsApp itu langsung kita teruskan, langsung kita forward tanpa kita cerna terlebih dahulu. Itu justru malah kita menjadi panik. Terus kemudian selanjutnya adalah kurangi rasa khawatir kita itu dengan cara ya kita mengurangi melihat berita-berita yang tidak baik. Nah, jadi celahnya kayak seperti saya memang ya ada rasa takut sedikit, tapi saya lebih cenderung santai dalam artian ya saya nggak melihat berita secara fokus. Mungkin saya diinformasikan oleh istri saya, ya cukup itu yang saya baca, karena saya percaya sama istri saya. Dan saya tidak menggali-gali informasi segala macam. Karena apa? Itu membuat rasa takut dalam diri saya gitu loh. Jadi saya pikiran positif. Terus kemudian saya yakin imun akan kuat, diri kita akan kuat menghadapi segala penyakit. Ya kalau flu, terus batuk itu saya memang sering flu, terus batuk itu obatnya ya kerokan sama tolangin. Nah terus kemudian ingat teman-teman, itu kita harus pandai mewujudkan keterampilan kita di saat-saat seperti ini. Misalkan ini bikin video, meditasi, olahraga, ya kita perbanyak itu. Karena apa? Karena kita mengolah keterampilan kita, hobi kita, itu diri kita menjadi senang. Senang itu berarti kita akan meningkatkan daya tahan tubuh, kekebalan tubuh kita akan meningkat. Jadi penyakit-penyakit yang datang itu insya Allah nanti akan ditolak oleh tubuh kita. Jadi seperti itu. Jadi buat diri kita tuh senang. Jangan terus panik. Aduh, ya apa ngonek tekan kene terus arep blonjo ndi. Duh demok ini. Ya kita memang harus preventif ya, harus menjaga diri. Misalkan kurangi hubungan kita ke tempat-tempat keramaian, terus kemudian senggol-senggolan dengan orang lain, terus kita pakai masker, itu enggak apa-apa, itu wajar, tapi jangan terlalu berlebihan. Dijak salaman nggak mau, nojo. Dan kalaupun kita pakai masker, itu juga kita harus menjaga, sudah pakai masker, tangan masih celometan kemana-mana, ya megang-megang segala macam itu, terus nanti lap-lap gini, jangan. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, ketika kita mempunyai rasa takut untuk keluar rumah, ya usahakan di dalam rumah itu kita produktif, teman-teman. Jangan kok di dalam rumah itu kita terus tidur,
Oh, ben nang jopo ono corona, nang jopo kono daripada kena wong ketularan corona, nang omahe turu ya aja. Karena tidur itu nanti kita bisa kerasukan, bukan kerasukan setan ya. Maksudnya kita di rumah itu tetap kita olahraga, baik push up, sit up, lari kecil-kecil di dalam rumah, terus kemudian lonjak-lonjak, atau melakukan aktivitas lain di dalam rumah yang bisa mengaktifkan tubuh kita. Jangan sampai kita duduk nonton TV meneng. Wah, wis. Soalnya kalau saya terlalu lama libur, terlalu lama diam di rumah, biasanya terus batuk, pilek, masuk angin ya seperti itu wis. Terus ngombe tolak angin, sakit. Nah, usahakan kita tuh gerak. Kenapa vlog saya itu memang saya arahkan ke traveling, karena memang biar saya tuh gerak juga, badan saya tuh gerak seperti itu. Walaupun saya mulai gendut ini, sudah lama nggak olahraga. Dulu saya sukanya badminton, tapi sekarang udah jarang ya. Tapi saya ganti dengan ini, jalan segala macam, itu bisa menambah daya tahan tubuh kita. Nah, terus hadapilah segala macam emosi yang muncul karena berita segala macam tentang virus corona yang membuat kita down, itu dengan tingkah laku dan akal kita yang sehat, teman-teman. Jadi kita harus istilahnya tuh kita harus ojo gurusah-gurusu lah. Mendengar kabar seperti ini kita langsung ini melu, misalnya kayak latah seperti itu. Jadi jangan. Jadi kita sabar, kita tetap cari informasi yang benar yang mana. Kalau misalkan kita butuh beli masker, ya kita beli masker, kita pakai masker, kita pakai hand sanitizer, terus kemudian selalu kita cuci barang-barang yang ada di sekeliling kita, misalkan keyboard, terus kemudian baju tetap dicuci ya. Badan itu sering-sering kalau misalkan keluar dari rumah di kerumunan sampai rumah tuh usahakan mandi pakai sabun, keramas, terus kemudian gosok gigi ya. Pasti gosok gigi. Terus kemudian jangan sampai lupa barang-barang yang sering kita pegang itu jangan lupa dicuci. Nah, contohnya handphone ini juga harus kita bersihkan. Kalau memang yang anti air itu bisa kita cuci, teman-teman. Bisa kita cuci seperti adegan yang saya peragakan pada saat di awal video tadi. Kita cuci dengan sabun, karena pada dasarnya virus corona itu atau COVID-19 itu dia gampang mati. Dia misalkan terkena sabun itu mati wis. Terkena panas itu mati. Tapi kalau dia nempel, terus kemudian dia didiamkan, ini nempel itu bisa bertahan berjam-jam. Tapi kalau dia ada perlakuan, misalkan disapu dengan sabun, air, itu paling sekian detik dia langsung mati. Jadi usahakan seperti itu, teman-teman. Terus dan juga jangan sampai kita terbawa hoax, yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jangan sampai kita terbawa hoax. Dijak salaman nggak mau, ya. Dijak rangkulan, jangan, rangkulan jangan. Jadi ya ada meme itu gini, salaman pakai sikut, jangan. Kalau sikutnya nanti berdarah malah nular nanti ya. Jangan seperti itu. Jadi tetap kita yakin, satu, bagi yang umat Islam, setiap kita mau melakukan sesuatu awali dengan basmalah, teman-teman. Karena sekejam-kejam apapun virus atau penyakit, sedahsyat-dahsyatnya penyakit, itu lawan atau obat yang paling manjur adalah dari Sang Pencipta atau dari Gusti Allah. Jadi kita bisa diberi keselamatan, diberi kesehatan dari Allah. Percaya wes, setiap kita melakukan perbuatan sesuatu awali dengan basmalah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Untuk yang muslim ya, itu bisa dicoba dan yakin, teman-teman, yakin kita sehat. Jangan sampai kita pokoknya duwe rasa takut. Kalau punya rasa takut itu secara nggak langsung imun kita itu akan turun, akan drop. Mungkin itu, teman-teman, video yang saya sampaikan kali ini. Jadi saya ikut berpartisipasi mensupport untuk kesembuhan atau menghilangnya virus corona di dunia ini, di alam semesta ini. Atau teman-teman semua, kita semua diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi antibody, diberi diberi benteng sendiri oleh Gusti Allah supaya kita tetap sehat dan virus yang masuk ke kita itu ditolak oleh tubuh kita dengan bantuan Gusti Allah. Oke, itu teman-teman, memang sengaja judulnya saya kasih mencuci HP ya tadi, mencuci HP dengan sabun supaya bebas dari corona. Jadi biar teman-teman melihat video ini, dan juga buat teman-teman yang HP-nya anti air itu bisa dicoba, karena enggak apa-apa. Kalau yang enggak anti air jangan dicoba, enggak, malah mati nanti HP-nya. Bukan orangnya yang mati, tapi HP-nya yang mati. Oke, terima kasih telah melihat video saya kali ini, video singkat mengenai partisipasi saya untuk kampanye virus corona. Semoga yang terserang virus corona itu cepat sembuh, cepat sehat kembali, dan juga semoga yang tidak tertular corona itu tetap sehat, tidak tertular, dan juga virusnya tetap hilang, tetap hilang. Moga-moga hilang ya.
Semoga sehat karena biar perekonomian dan kegiatan sehari-hari kita bisa berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel. Cekipro.